Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali kita dengan pelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghitung resultan gaya Coulomb apabila muatan-muatannya berada pada satu garis lurus, dan kita akan belajar menghitung resultan gaya Coulomb apabila muatan-muatannya membentuk sudut tertentu. Mari kita mulai. Kemarin, karena memang jujur pertemuan pertama kemarin karena awal di hari pertama, kemudian di pagi-pagi buta, rasa-rasanya kita masih agak beberapa yang harus kita ulang ya. Nah, ini terekam dari pernyataan beberapa anak-anak yang sudah menyampaikan ke wali kelasnya bahwa wis fisika materi hari pertama udah langsung bikin ngebul. Nah, hari ini kita ulang, dan poin kita untuk hari ini adalah Anda harus sudah bisa menghitung resultan gaya Coulomb baik yang segaris maupun yang berada pada sudut tertentu. Nah, kalau yang segaris kan minggu lalu sudah ya. Saya hanya sedikit mereview saja sedikit. Nah, contoh misalnya nih, kalau kita ingin menghitung resultan gaya Coulomb yang segaris, maka langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan di mana muatan itu terjadinya. Contoh misalnya, kalau ada gambar semacam ini gambar ini, berarti pertanyaannya pasti gaya Coulomb yang ada pada muatan minus Q1 di sini kan. Maka minus Q1 ini dia dipengaruhi oleh Q2, ini minus, ini plus berarti ditarik, dan oleh Q3 karena sama-sama minus, maka dia ditolak. Sehingga kalau kita sudah fokus di sini, ya kan, maka F resultannya, resultan gaya Coulomb-nya tidak lain, kita ikutin aturan vektor. Vektor itu adalah ke kanan positif, berarti yang ke kanan itu adalah F12, lalu ke kiri negatif F13. Maka kita akan dapat F resultan. Ya, itu kalau resultan yang segaris. Nah, sekarang kita kembali mereview soal yang kemarin tuh. Kemarin kita diberikan sebuah soal ya, perhatikan gambar nih. Q1-nya plus 4, jadi Q1-nya plus. Kemudian Q2-nya plus 2, berarti Q2-nya juga plus. Lalu Q3-nya minus 9, ini minus. Ya, jadi ini 4. Ini plusnya adalah plus 2, ini minusnya adalah minus 9. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya Coulomb yang dialami oleh Q2. Maka fokus Anda pada Q2. Nah, mana Q2? Ini dia Q2. Nah, apa yang terjadi dengan Q2? Maka Q2 ini oleh Q1 karena sama-sama plus, dia tolak ya, maka kita kasih nama F21, artinya gaya Coulomb yang dialami oleh Q2 yang disebabkan oleh Q1. Nah, lalu Q2 ini oleh Q3 diapain? Q2-nya positif, Q3-nya negatif. Maka ternyata Q2 oleh Q3 bukan ditolak tapi ditarik. Maka akan ada gaya ke kanan. Nah, maka karena dua-dua gaya itu sama-sama ke kanan, F21 ke kanan, F23 ke kanan, berarti bagaimana dengan F resultan atau resultan gaya Coulomb yang dialami oleh Q2? Maka sama-sama ke kanan berarti sama-sama plus, ya kan? Maka sama dengan F21 ditambah F23. Nah, lalu berapa nilai F21, berapa nilai F23? Kita kembalikan ke rumus Coulomb.
Apa kata Coulomb? Bahwa F itu adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, jadi kemarin kita bisa berkesimpulan begini, F pada Q2 berarti F21 plus F23. Kita cari nih F21-nya, yaitu K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, R-nya itu adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Bolehlah misalnya Anda kasih nama ini R1. Didapatkan sekian, nih 80/9, lalu F23. F23 itu gaya Coulomb antara Q2 dan Q3. Ya, sama-sama ini Q2-nya positif, Q3-nya negatif, maka Q2 oleh Q3 dia ditarik. Nah, Pak, ini kan minus nih. Kenapa dalam perhitungan minusnya tidak dimasukkan? Ingat anak sekalian bahwa ini adalah materi vektor, tanda minus ini dia tidak menentukan nilai, tapi dia hanya untuk menentukan arah. Fungsinya untuk apa? Ini nih untuk mengetahui bahwa arahnya ini ke kiri, bahwa Q2-nya itu plus, Q3-nya minus, maka plus oleh minus ditarik ke kiri. Nah, setelah minusnya ini sudah kita pakai untuk menentukan arah, maka dalam proses penghitungan nggak usah dimasukin minusnya. Ya, jadi kita dapatkan F23 180, F21 80/9, maka F resultan yang terjadi pada Q2 ya F21 ditambah F23, yaitu 188,8. Ya, jadi ini kalau kita diminta untuk menghitung resultan gaya Coulomb yang terjadi pada muatan tertentu ketika dia berada pada satu garis lurus. Nah, saya rasa kemarin sudah kita jelaskan, ini hanya mengulang saja supaya Anda lebih paham lagi. Nah, ini nih yang kemarin agak bikin mungkin kita semua ngebul ini. Di manakah Q2 harus diletakkan atau harus ditaruh agar tidak mengalami gaya Coulomb. Nah, ini Q2 ini ditaruh di mana agar dia tidak mengalami gaya Coulomb. Maka kemarin kita bagi wilayahnya, apakah mungkin di wilayah A, apakah mungkin di wilayah B, ataukah di wilayah C, gitu kan? Nah, maka kuncinya apabila muatan satunya plus, muatan satunya minus, maka nggak mungkin resultan gaya Coulomb sama dengan 0 itu ada di wilayah B, ada di antara Q1 dan Q2. Kalau satunya plus, satunya minus. Pastilah kalau tidak di sebelah kiri Q1, ya mungkin di sebelah kanan Q3. Nah, sekarang untuk memastikan saja, ingat, Anda lihat nih, Q1-nya itu 4, Q3-nya itu 9. Ya, walaupun ini minus, ini plus, kita lihat angkanya saja, Q1-nya 4, Q3-nya 9. 4 lebih kecil dari 9. Berarti dia akan, Q2 itu akan berada di tempat yang lebih dekat dari muatan yang kecil. Berarti pastilah Q2-nya ditaruh di wilayah sini agar gaya Coulomb-nya sama dengan 0. Nah, kenapa kok harus di sebelah kiri? Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan ya. Kenapa harus di sebelah kiri? Ingat, Q2 ini kan plus, Q1 ini juga plus. Q2 oleh Q1 dia ditolak nih, akan ada gaya Coulomb ke kiri F21. Gaya Coulomb pada Q2 yang disebabkan oleh Q1. Nah, apakah gaya tolaknya ini besar? Nah, bisa jadi besar karena jaraknya dekat, ya kan? Nah, sekarang Q2 oleh Q3 diapain nih? Q2-nya positif, Q2-nya negatif. Nah, Q2 oleh Q3 itu ditarik. Walaupun Q2 dengan Q3 ini jaraknya jauh, ya kan? Tetapi muatan Q3 itu gede, 9. Sedangkan muatan Q1 hanya 4. Maka memungkinkan F23 ini
bisa sama dengan F21. Maka syarat agar resultan gaya Coulomb yang ada pada Q2 ini sama dengan 0, berarti syaratnya F21-nya harus sama dengan F23, ya kan kemarin? Nah, jadi F21 sama dengan F23, maka kita masukin. Nah, kuncinya adalah di sini nih, di R-nya. Anda jangan sampai salah menentukan jarak. Nah, kita misalkan saja jarak antara Q2 dengan Q1 itu adalah X, ya kan? Maka jarak antara Q2 dengan Q3 berarti dia sama dengan 12 plus X, gitu kan? Maka karena masing-masing ada kuadratnya, bisa kita akarin semua untuk menghilangkan kuadratnya, sehingga kita bisa dapatkan X-nya adalah 24 cm. Nah, apakah setelah kita mendapatkan X itu 24 cm itu selesai? Masih belum. Kenapa? Karena ini baru perhitungan matematik. Nah, apa artifisisnya? Nah, artifisisnya, jadi agar Q2 dia tidak mengalami gaya Coulomb, berarti Q2 harus diletakkan, sorry ini salah nih, bukan, oke, selamat datang Gelora. Ya, jadi diletakkan, mana dia? Ini salah ya, ini 24 cm sebelah kiri Q1 atau 36 cm sebelah kiri Q3. Ya, jadi itu kira-kira ya cara untuk menentukan letak suatu titik yang tidak mengalami gaya Coulomb. Oke ya, jadi kemarin kita sudah sampai sini nih untuk muatan untuk muatan listrik yang berada pada satu garis lurus ya, atau yang berada segaris. Nah, oke. Kira-kira sampai sini paham? Oke, diemnya kalian saya anggap sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke materi kita di pagi hari ini, yaitu kita akan belajar untuk menghitung resultan gaya Coulomb yang tidak segaris. Oke ya. Nah, sebentar dulu. Ini ada garis-garis kuning ini selalu mengganggu ini. Bentar ya. Oke, Aida. Sudah saya baca pesannya, mic-nya juga masalah. Baik, nah sekarang kita fokus ke pertemuan kita untuk pagi hari ini ya, yaitu kita akan menghitung resultan gaya Coulomb yang tidak segaris, atau dia membentuk sudut tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau misalnya saya punya 3 buah muatan ini, ada Q1 muatannya minus, ada Q2 muatannya plus, dan ada Q3 muatannya minus. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, berapa resultan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q1? Nah, maka di sini sekali lagi,
Anda harus gunakan analisis vektor. Kalau ditanya muatan yang bekerja pada Q1, yang ditanya adalah Q1, maka fokus Anda ada di Q1 nih, fokusnya di sini. Nah, kita lihat nih, Q1 oleh Q2 itu diapakan? Ditarik atau ditolak? Nah, kita lihat Q1-nya minus, Q2-nya plus. Negatif dengan positif itu tarik-menarik. Berarti Q1 oleh Q2 ditarik. Maka akan ada gaya Coulomb ke kiri nih, yang kita beri nama F12. Artinya gaya Coulomb pada Q1 yang disebabkan oleh Q2. Kemudian Q1 oleh Q3, ini Q1-nya negatif, minus. Q3-nya juga minus. Maka Q1 oleh Q3 diapain itu? Sama-sama minus, dia sejenis, maka dia ditolak. Berarti ada gaya Coulomb F pada 1 disebabkan oleh 3. Kita kasih nama F13. Nah, maka kalau Anda punya dua buah vektor seperti ini, F21 dan F23 seperti ini, kan berarti dua vektor ini mengapit sudut tertentu. Anggap sudutnya kita kasih nama theta, maka resultan vektornya adalah dengan menggunakan metode jajaran genjang, kita bisa menentukan arah F1-nya atau F resultannya ke sini. Nah, maka Anda ingat kembali bahwa apabila ada dua buah vektor mengapit sudut theta, maka resultannya adalah F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2F12 F13 kosinus theta. Ya, jadi sudut tetanya itu ada setelah terbentuk arah-arah vektornya, bukan yang ada di dalam segitiga ini. Nah, kalau Anda sudah merumuskan ini, berarti Anda sudah oke nih, udah memahami vektor. Lalu bagaimana kalau sudut apitnya itu 90 derajat? Maka kalau sudut apitnya 90 derajat, berarti cos 90 derajat itu kan 0. Ya kan? Berarti F resultannya hanya F12 kuadrat plus F13 kuadrat. Nah, apakah sampai sini selesai? Belum, ini baru rumus vektornya. Nah, baru kita masuk ke gaya Coulombnya. F12 itu apa sih? Maka F12 itu adalah K kali Q1 kali Q2 per jarak antara Q1 dan Q2 kuadrat. Lalu F13 itu yang mana? F13 adalah K kali Q1 kali Q2 per jarak antara Q1 dan Q3 kuadrat. Oke ya, jadi ini. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang untuk mengecek apakah Anda sudah paham atau belum, coba saya berikan satu soal, silakan Anda coret-coret. Nah, ya, coba Anda kerjakan dulu, boleh dicoret-coret. Gafrel, selamat datang. Silakan Anda coret-coret, saya sambil melengkapi absennya. Haikal Atala, apakah sudah hadir? Sudah hadir, Pak. Oke, terima kasih Haikal. Muhammad Ilham Nurfiansa. Belum ya Muhammad Ilham? Yusuf Lamuri. Yusuf Lamuri belum. Ahmad Miftahul Rahman Ardifa. Hadir, Pak. Sudah hadir. Oke, terima kasih. Aiko Maria. Oke, Pak, Aiko sakit, Pak.
Aiko sakit ya. Terima kasih infonya. Ya, silakan sharing. Raul, udah masuk Raul? Hadir, udah. Oke, terima kasih Raul. Berarti Aiko sakit. Yang belum ada kabar 2 orang ini Muhammad Ilham Norfiansah dengan Yusuf Lamuri ya. Oh, Ilham hadir. Muhammad Ilham. Ya, berarti Yusuf saja ya. Apakah Yusuf masih di Irak atau di Iran? Oke, ada yang sudah ketemu nilainya? Tiga buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Pertanyaannya, kalau Q1 adalah 1 mikrokulom, Q2 adalah sama dengan Q3 yaitu minus 2 mikrokulom, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, kita diminta untuk menentukan besar resultan gaya kulom pada Q1. Ya, jadi yang ditanya adalah pada Q1. Berarti yang di atas nih, fokusnya pada yang merah. Ya kan? Nah, karena fokusnya pada yang merah, kita lihat nih. Q1 oleh Q2 positif, Q2-nya negatif, berarti ditarik. Betul, ada gaya kulom ke sini. Ini kita kasih nama apa nih? F1, 2, gitu ya. Lalu Q1 oleh Q3 itu positif oleh negatif, dia juga ditarik nih, ditarik, maka akan ada gaya kulom yang kita beri nama F13. Nah, kalau ada 2 buah vektor seperti itu, dia mengapit sudut 60 derajat, nih, resultannya kemana? Ini kita tarik garis putus-putus ke sini, kita tarik garis putus-putus ke sini, maka ini resultannya ya. Resultannya ini yang kita beri nama F1, gaya kulom pada Q1. Nah, silakan Anda cari berapa gaya kulom F1. Ada yang sudah ketemu? Bapak, berarti langsung min F1 cos theta aja ya? Ya, betul. Jadi F1 sama dengan akar dari F1 2 kuadrat plus F1 3 kuadrat plus 2 F1 2 F1 3 cos 60 derajat. Nah, berarti kalian sekarang cari nih F1 2-nya berapa, F1 3-nya berapa. Pak, angkanya bagus nggak? Tergantung siapa yang nulis. Angkanya manis ini ya. Semanis yang bikin soal. Pak, F12-nya koma nggak, Pak? F12-nya itu saya rasa nggak koma ya, itu dapat tuh pas 18 kali 10 pangkat 11. Dan Nisa dapat segini? Dapat, Pak. Ya, jadi ini kan 1 mikro itu 1 kali 10 pangkat minus 6 kulom.
2 mikro, berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. Dikali, ingat, jaraknya itu kan 10 cm nih. Ini harus kalian rubah dia ke meter. Jadi 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat minus 1 meter dikuadratin. Jadi dapatlah F12-nya sekian. Nah, kalau begitu F13-nya sama dong Pak Guru. Iya, karena kita permudah ini soal, maka F13-nya sama. K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Ya, maka mendapatkan nilai yang sama. Nah, kalau Anda sudah dapatkan F12, lalu Anda juga sudah dapatkan F13, nah masukin masing-masing ke sini. Ini F12 masukin di sini, F13 masukin di sini. Tapi saran saya, kalau Anda memasukkan angka langsung gelondongan begini, ini kan ribet juga ngitungnya kan. Dan ini bilangannya sama. Maka anggap saja F12 dan F13 yang sama dengan 18 kali 10 pangkat 11 itu, kita misalkan saja dengan X. Sehingga nanti simpel kita ngitungnya. Bapak, itu masih mikro, Pak, hitungnya. Ini Mikrokulum. Di muatannya. coba kita lihat ya. Ini kan 1 kali 10 pangkat min 6 dengan 1 kali 10 2 kali 10 pangkat min 6 berarti 2 kali 10 pangkat minus 12 ya kan? Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, ya ini masih mikro ya. Ini masih mikro ini. Makanya dia pangkatnya masih 11. Harusnya dia bukan Newton tapi mikro Newton ini. Ini masih mikro Newton. Nah, oke ya. Jadi kalau bilangannya sama kayak gini, anggap saja misalnya 18 kali 10 pangkat 11 mikronewton ini adalah X. Maka nanti ngitungnya gampang. Ada yang sudah dapat berapa? Ada yang belum dapat? Ada yang lagi dapat? Takut salah. Oh, jangan takut salah. Silakan. Berapa hasilnya? Malu. Kenapa mesti malu? Ayo. 18 akar 3 bukan, Pak? Ya, pinter ya. Jadi kita misalkan kan X ya. Jadi karena kita misalkan X, F12-nya X kuadrat, F13-nya X, kemudian dikuadratin ini X, maka hasilnya ini kan. Benar. Akar dari 3X kuadrat. Maka kita akan dapatkan F1-nya adalah 18 akar 3 kali 10 pangkat 11 mikronewton. Ya, masih dalam mikronewton. Kenapa? Karena ini muatannya masih dalam mikro. Oke ya. Jadi di dalam fisika, Owen dan teman-teman, Anda nggak perlu ragu-ragu dan khawatir salah. Karena memang ya begitu, yang namanya percobaan di dalam fisika itu trial error. Ya orang melakukan percobaan sampai jutaan kali, nah yang benar satu. Nah yang benar itulah yang akhirnya dijadikan penemuan. Ya seperti Thomas Alva Edison ketika beliau menemukan bola lampu, apakah sekali percobaan dia langsung jadi bola lampu? Enggak. Yang gagal itu ribuan, hanya satu yang berhasil dan itulah yang dikenang dan dimanfaatkan oleh umat manusia sampai sekarang. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Oke. Satuannya mikro, Pak. Ya, betul Rania. Jadi satuannya dalam mikronewton ini. Lalu kalau mau kita jadikan newton gimana nih? Kalau kita jadikan newton berarti dia 18 akar 3 kali 10 pangkat 5 ya? 5.
Newton. Gitu. Oke, sampai sini paham? Bisa saya beralih ke slide lain? Nah, sekarang saya kasih satu soal, dan ini soal tantangan buat Anda. Lalu setelah Anda bisa mengerjakan satu soal ini, hari ini kita selesai ya. Soal-soal lainnya dan PPT-nya saya tetap share di Classroom, di Google Classroom. Anda sering-sering buka Google Classroom, karena nanti pun di situ akan ada kuis ya. Jadi bisa jadi minggu depan ini materi resultan gaya Coulomb yang segaris dan yang membentuk sudut tertentu akan saya berikan kuisnya, dan nanti nilainya kan bisa langsung didapat di situ. Oke ya, saya kasih satu soal tantangan sebagai penutup pertemuan kita untuk hari ini ya. Siapkan kertasnya. Nah, ini soalnya satu saja. Dua buah bola yang identik bermuatan listrik. Nah, ini kayak pantun ini. Bola identik bermuatan listrik. Mata lentik, gadis yang cantik. Nah, itu pantun ya. Dua bola identik bermuatan listrik masing-masing bermassa 5 gram. Kedua bola digantung dengan tali ringan. Apa artinya ringan? Artinya massa talinya diabaikan. Sepanjang 30 cm. Nah, lihat gambarnya tuh, kira-kira begitu. Nah, karena muatannya itu sejenis, maka akan ada gaya tolak-menolak, ya kan? Ternyata gaya tolak-menolaknya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini dia membentuk sudut 90 derajat. Yang jadi pertanyaan, berapa ini muatan masing-masing bola ini? Ya, ini awal-awal SIMAK UI ini ditanyakan. Ya. Jadi awal-awal masih tahun berapaan tuh, kira-kira 2000-an lah. Ini ditanyakan ini di SIMAK UI. Nah, coba kalian coret-coret. Pak, 30 cm-nya itu buat apa? Buat satu tali, jadi jarak dari sini ke sini 15 atau satu apa gimana jelasnya? Nah, ini Denisa. Jadi panjang talinya itu adalah 0,3 meter. Ini talinya itu sebenarnya satu, bandulnya juga satu. Nah, kok panjang talinya sama kan? Jadi ini muatan satu itu muatannya adalah Q, anggap saja Q. Muatan 2 juga kita anggap saja Q. Kenapa? Karena dua-duanya bermuatan identik. Lalu panjang talinya sama tuh, dia digantung dengan tali yang panjangnya sama-sama 0,3. Nah, yang ditanyakan adalah kalau dia saling tolak-menolak dan membentuk sudut 90 derajat begini, maka berapa ini muatan masing-masing? Ya tentu jutaan orang ingin masuk UI kan, dan dari jutaan itu diambil hanya beberapa puluh. Maka diseleksinya dengan soal-soal kayak gini. Gitu. Jadi untuk masuk UI, jangan berharap materinya soalnya gampang. Listrik yang diam disebut listrik setat, titik-titik. Wah, itu bisa masuk UI semua itu. Yang sudah ketemu jangan malu-malu ya, bisa langsung sampaikan. Pak. Yes. Apa, Farah? Jawabannya 1 mikrocoulomb bukan? Wis, Farah. Luar biasa. Kita lihat nanti ya. Keren. Nggak tahu bener nggak, Pak? Saya juga belum tahu. Oke, ada yang nemu lain selain Farah?
Farah sudah menemukan 1 mikrokulom, angkanya manis sekali. Charlie, udah dapat Charlie? Belum, Pak. Oke, Charlie rambutnya udah mulai keren. Ilham, dapat Han? Oke, Ilham masih belum. Raha, dapat Raha? Belum, Pak. Delvi, kamu udah dapat? Lagi ngitung, Pak. Delvi, kamu tuh tetangga ya? Apa? Kamu tetangga bukan sih? Iya. Kenapa nggak ke sini aja biar nggak usah pakai Zoom? Atala udah dapet? Haikal? Belum, Pak. Oke. Shiva? Belum, Pak. Belum. Oke ya, baru 1 nih yang dapet nih. Nadia Tracy dapet? Belum, Pak. Dewi Rahma? Belum, Pak. Lagi hitung. Ya. Wih, Dinta kayaknya dari tatapannya dapat tuh Dinta. Dapat, Din? Belum, Pak. Sherin Gabriel, apakah kamu ada di tempat? Ada, Pak. Ada. Ada. Raul, Cia, Mikael Ismail, Anggreta, ada di tempat? Ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Dayan, masih ada di tempat? Ada dong, Pak. Sini aja nih, geser dikit. Boleh. Saya berdua ya, Pak. Ya, boleh nanti ke sini nih. Gavrel, kamu ada di tempat nggak? Ada, Pak. Faza, Ya, Pak. Jonathan? Ingat loh, mematikan mikrofon dan kamera tuh dianggap bolos. Kalau era bolosnya 2020 begitu. Berarti kamu keluar dari jendela diem-diem. Wih, si Adli rambutnya udah keren. Wih, Kevin udah panjang. Ya, jangan dulu cukur di luar lah, masih resiko ya. Iya, Pak. Nanti kalau semuanya sudah aman, kecuali Hoshi dia bisa nyukur sendiri tuh, lihat. Keren. Apakah Yunike sudah bergabung dengan kita? Udah apa dari tadi? Oh, udah. Saya Niken. cari-cari mana Niken. wajah Yunike kok nggak kelihatan. Ini kan. Oke ya. Baik, kita coba lihat ini. 2 buah bola identik bermuatan listrik masing-masing bermassa 5 gram. Kedua bola digantung dengan tali ringan sepanjang 30 cm. Akibat gaya tolak-menolak membentuk sudut 90 derajat. Berapakah besar muatan masing-masing bola? Maka saudara-saudara sekalian, di sini jelas kita tidak hanya harus memahami gaya Coulomb, tapi ada gaya-gaya lain tentunya, ya kan? Coba nih, ini ada, anggap ini
Q1, ini Q2. Kenapa Q2 ini ditolak oleh Q1? Karena ada gaya ke kanan ini. Ya kan? Gaya ke kanan yang kita sebut sebagai gaya apa nih? Gaya ke kanan pada muatan 2 ini. Gaya Coulomb, ya kan? Yaitu F2 oleh 1 atau gaya Coulomb. Oke. Lalu muatan-muatan ini kan memiliki massa nih. Masih ingat nggak? Sesuatu yang memiliki massa dan dia berada di wilayah yang memiliki medan gravitasi, maka dia akan mengalami gaya berat. Pinter, gaya berat ke bawah, ya kan? Ini kita beri nama wake, ya. Kemudian tali ini karena ada berat dan ada gaya ini menegang nggak? Ya menegang ini, maka ada yang namanya gaya tegangan tali ini, T. Oke ya. Nah, gaya berat W itu jelas nilainya M kali G. Gaya tegangan tali T itu tergantung dari gaya Coulomb F21 dan W ini kan. Nah, masalahnya F21 itu adalah gaya Coulomb antara Q2 dan Q1. Mereka berjarak berapa ini R-nya? Nah, Anda perhatikan kalau ada segitiga siku-siku, sisinya masing-masing 0,3 dan 0,3, maka sisi miringnya berapa ini? 0,3 akar 2, ya kan? Akar 2. Nah, inilah jarak antara Q1 dan Q2. Maka kalau Anda sudah bisa menggambarkan arah gaya-gaya ini, udah nih 50% bener nih. Tinggal Anda gunakan analisis vektor. Ya kan? Kan Anda sudah menggambarkan ini. Ke sini ada gaya Coulomb, ke kanan, ke bawah itu ada gaya berat, lalu miring ini ada gaya tegangan tali. Maka ingat nih apa yang sudah disampaikan di kelas 10. Apabila ada lebih dari 2 buah vektor, kemudian kita akan mencari resultannya, maka apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah vektor yang belum searah sumbu Y maupun sumbu X, yaitu T ini. Maka T ini kita uraikan. Nih, kita uraikan ke sini. Mengapit sudut 45, nempel sudut berarti T cosinus. Lalu yang menghadap sudut T sinus. Nah, kalau gaya tegangan tali T ini sudah diwakili oleh komponen-komponen vektornya, yaitu T sin dan T cos, maka ini udah nggak ada nih. Anda coret saja ini. Nah, berarti sekarang gayanya tinggal ini nih. Gaya F, ya kan? Gaya T sin, gaya T cos, dan gaya W. Gaya berat. Nah, mana nih nilai gaya yang sudah pasti ketahuan nilainya? Gaya berat ini kan, W ini. Maka kita selesaikan dulu yang searah dengan sumbu X. Sumbu Y, ya kan? Kita kasih nama sigma FY. Ya, jadi sigma FY sama dengan 0. Artinya, muatan itu dia berada pada keadaan setimbang. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Nah, sigma FY sama dengan 0. Ke atas itu positif, ke bawah negatif. Jadi T sin 45 ke atas, min W sama dengan 0. Maka kita dapatkan nih T-nya. Karena sin 45 kan setengah akar 2, masanya itu adalah 5 gram, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3, G-nya itu 10. Maka dapat nilai gaya tegangan tali. Paham sampai sini? Yunike, paham? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, maka sekarang kita ini resultan vektor yang searah dengan sumbu X. Kita cari. Kita pindahkan lagi ke sini. Ya. Sigma Fx.
Nah, sigma Fx juga sama dengan 0. Gaya ke kanan itu adalah gaya Coulomb, yaitu K kali Q kali Q per R kuadrat. Yang ke kiri itu adalah T cos 45. Ya kan? Maka T cos 45-nya pindah nih ke kanan. Jadi, K kali Q kali Q per R kuadrat sama dengan T cos 45. Ya kan? Masukinlah K-nya, kemudian karena Q-nya ini adalah dua muatan yang identik, maka kita tulis saja dia Q kuadrat ini. Kemudian jaraknya itu kita kuadratkan. Kemudian nilai T-nya nih kita masukin ke sini. Lalu kita akan dapatkan bahwa Q kuadratnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Jadi Q-nya dapatnya